langsung aja DM ke Instagram Dozo21 untuk cek unit atau juga untuk jasa titip lelangnya di tim D21. Dan itu tadi kita sekilas untuk sedikit cek unit-unit favorit yang ada di Balai Lelang Sun untuk kita colong start nih. Ini masih belum ada indikasi nyundul atau belum ada indikasi nabrak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke ini guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun nih, dan kita lagi akan colong start untuk open house di Balai Lelang Sun. Dan kenapa colong start? Karena masih belum verifikasi ya keseluruhan unitnya, dan ini akan kita coba cek unit yang ready aja untuk nanti lelang hari Kamis. Nah, untuk teman-teman yang memang tertarik dengan unit-unit di Balai Lelang, bisa langsung cek di deskripsi video gua, ada informasi tentang Balai Lelangnya ya. Atau yang mau nitip lelang, jadi teman-teman langsung aja cek sama timnya D21, langsung aja DM ke Instagram Dozo21 untuk cek unit atau juga untuk jasa titip lelangnya di tim D21. Oke, seperti apa unit-unitnya, teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai. Oke guys, ini kita langsung ke unit pertama aja. Kurang lebih di sini ada sekitar 20 unit kendaraan yang ada di Lelang Sun untuk hari Kamis nanti, dan kurang lebih ada sekitar 5-7 unit motor ya. Jadi buat teman-teman ikutin aja terus, ada beberapa yang akan kita review di sini, ada beberapa juga yang belum ada harganya. Ini salah satunya ini adalah Honda Freed GB3. Ini 1500 cc tipe E atau PSD ya. Power sliding door kiri dan kanannya tahun 2009. Warna hitam dengan pajak mati di September 2020. Odometernya ini kalau nggak salah sekitar 90 ribuan. Cuma nanti cek lagi di Balai Lelang Sun. Dan ini sudah diverifikasi di open di harga 92 juta rupiah. Dengan eksteriornya kalau menurut gua agak kurang, interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup. Nah, di sini di bagian eksterior warna hitam ada beberapa bagian yang sudah mengusam dan ada beberapa juga baretan-baretan kasar, termasuk di bagian velg. Ini velgnya sudah diganti atau dioplos dengan velg kaleng, dan kita bisa lihat di sini kondisi dari ground clearance ya ini sudah agak pendek, dan ini berarti indikasi sudah dipotong per dan atau sudah dipendekkan. Nah, jika kondisi muffler di bagian belakang juga sudah diganti, muffler dan juga saringannya ini filternya ini sudah diganti dengan muffler yang selongsong langsung. Jadi suaranya ini agak ngebas, dan kondisi di bagian mesinnya juga indikasinya sedikit berasap tapi nggak terlalu parah. Ada sedikit rembes juga di bagian mesin. Nah, kalau untuk di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih agak kusam, dan ini ada beberapa baretan-baretan yang memang harus di repair lagi dan juga di repaint. Sisanya sih seperti itu aja, hanya di bagian eksteriornya yang banyak kurangnya, yang tadi sudah sebutkan. Di bagian interiornya masih oke, bagian mesinnya tadi ada beberapa rembes. Untuk headlamp masih oke, fog lampnya juga masih oke, hanya saja fog lampnya di sini tidak nyala ya. Dan di bagian spionnya ini juga sebelah sisi kanannya sudah lepas untuk bagian mikanya. Kita intip sedikit di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakang dari unitnya si Freed 2009 ada 2 titik sensor parkir, dan ini muffler yang diganti dengan muffler racing seperti ini dengan kondisi suaranya agak ngebas. Sisanya interior masih cukup oke nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Freed 2009, ini ada di Balai Lelang Sun. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih, Freed GB3 1500 cc 2009 automatic transmission tipe E ya atau PSD. Ini di eksterior kalau gue bilang agak kurang, interiornya cukup, mesinnya juga terkategori cukup, di open di 92 juta rupiah. Teman-teman langsung cek, hubungi Balai Lelang Sun, dia ada di lot 18. Jadi ini langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk lebih jelasnya lagi. Oke guys, lanjut di sini ada Avanza G manual transmission 2014 warna putih ya, dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Kalau dilihat sih eksterior masih kelihatannya oke, interiornya juga cukup, mesinnya juga terkategori cukup. Nanti kita akan cek sedikit. Di open di sini di harga 90 juta rupiah. Masih grass nih kelihatannya. Kondisi catnya sih sedikit agak menguning. Di bagian eksterior oke, mesinnya juga terkategori oke. Kita cek di bagian interiornya. Ini odometer di 190 ribuan dengan kondisi agak kusam ya di bagian interior. Sudah ada tirai-tirainya di bagian setiap jendelanya, dan plafon sedikit musam. Ini di bagian dashboard dan juga setir ini sudah agak sedikit menipis tapi masih kondisi oke. Dengan AC nyala, masih terbilang cukup dingin. Ini masih terkategori cukup di bagian interior. Kita cek di bagian mesin coba.
Oke guys, ini di bagian mesin agak kotor, belum ada indikasi X laka ya. Mesin masih terindikasi halus, ada beberapa di mesin nih sedikit bagian rembes, cuman sisanya ini masih terkategori oke. Lalu di bagian eksterior ini kekurangannya ada satu lagi, velgnya ini OEM-nya hanya 3. Dan satunya nih kaleng, dan velg serepnya juga ada tapi kaleng juga. Jadi ada satu PR, kita harus menambahkan velg OEM lagi. Kita langsung cek di bagian belakang nih guys. Nah ini velg kalengnya, bagian velg serepnya. Jadi hanya PR-nya di velg OEM-nya, sisanya sih masih terkategori oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini kondisi masih terkategori cukup nih. Kalau memang tertarik dengan Avanza G, ini ada satu nih di Balai Lelang Sun. Oke guys, yang tertarik dengan Avanza ini tipe G tahun 2014 nih, manual transmission dengan eksterior yang masih cukup nih, interiornya juga cukup, mesinnya juga terkategori cukup, dengan pajak mati di bulan Oktober 2020, di open di harga 90 juta rupiah, ada di lot 16 di Balai Lelang Sun. Kita tadi sudah sedikit kelilingin dan kondisinya sih masih terkategori lumayan nih menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih. Oke guys, lanjut kita sekarang ada di Veloz. Ini Veloz Automatic Transmission 1300 cc nih guys, bukan yang 1500 di tahun 2015. Dengan eksterior, kalau gue bilang sih kelihatannya masih oke, interiornya juga oke, mesinnya juga masih oke. Pajaknya mati di Februari 2020 dan di open di harga 100 juta rupiah nih tahun 2015. Kita cek aja kondisinya seperti apa. Kita akan dibantu sama Om Rizdi. Dengan kondisi sih kalau kita lihat velgnya masih OEM dari bawaan Toyota, masih grace banget nih di bagian headlamp, fog lamp masih oke banget, dan ini masih terkategori cukup. Nah kita coba cek nih kondisi di bagian mesin. Mesin di apron nih masih aman, belum ada rembes nih ternyata nih, masih oke banget nih, mesin halus. Lalu di bagian sealer dari cupnya juga masih oke nih guys, jadi belum ada X laka. Kalau dilihat dari sisi bagian sebelah kiri mobil ini masih terlihat cukup oke nih, hanya bannya nih kondisinya kurang lebih 30-40%. Sebelum dalamnya kita langsung intip di bagian belakang dulu. Oke guys, ini di bagian belakang dari Veloz Automatic Transmission 1300 cc ya, 2015 dengan kondisi stop lamp oke, hanya kusam nih, belum dicuci dan belum dipoles. 2 titik sensor parkir di belakang dan kondisi masih oke. Kita cek di bagian dalamnya lewat belakang. Di belakang bagasinya ini sudah dilipat dan ini masih terlihat rapi nih menurut gua guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini masih belum ada indikasi nyundul atau belum ada indikasi nabrak nih. Oke sih kalau untuk di bagian depan dan belakang. Kita langsung intip di bagian interiornya. Lanjut, kita cek di bagian interiornya. Odometernya ini di 89 ribuan, yang nggak ada di sini head unit double din-nya, jadi sudah dicopot. Di bagian trim ini kotor banget, sudah nggak ada sarung kulitnya. Tapi kalau di bagian belakang ini masih disarungkan dengan sarung jok, tapi agak sedikit sobek. Lalu di bagian plafon agak sedikit kotor. Kalau di bagian dashboard ini sedikit kusam dan masih bagus nih karet setirnya. Di bagian AC ini masih dingin, masih oke banget. Lalu sudah ada security dari Toyotanya dan juga di sini sudah ada adjustment untuk spionnya. Dan ini kondisi masih terkategori oke sih menurut gua, hanya kekurangannya di double din ya, untuk di bagian interior ini nggak ada nih. Oke guys, jadi yang nyari Veloz nih ada 2015 1300 cc. Ini automatic transmission. Eksteriornya kalau gue bilang C, interiornya juga C, mesinnya C, pajaknya mati di bulan Februari 2020 kemarin dan di sini di open di harga 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Veloz, langsung aja kepoin nih Balai Lelang Sun. Oke guys, sekarang kita lanjut nih untuk review Grand Livina. Ada 2 sih Grand Livina, cuman kita cek salah satunya. Ini adalah Grand Livina XV Automatic Transmission 2012. Nah ini masih grace banget ya. Pajaknya mati di September 2021 nanti nih. Pajaknya panjang nih, masih oke banget. Eksterior terlihat C, interiornya C, mesinnya juga C. Harganya 65 juta rupiah. Dengan pajak panjang kondisi seperti ini nih, kalau gue bilang akan cepet soldnya ya. Cuman ada beberapa X repair di bagian bumper dan fender. Ini sudah ada baut, ini sudah terpasang baut, dan ini sudah ada penyok kecil di bagian fender, dan ini sudah X dari repair nih. Jadi udah terlihat bekas ada nabrak di sebelah kanan. Coba kita cek di bagian apron nih. Oke, ini kita coba cek. Oh, ternyata masih aman nih, ternyata di bagian fender dan apron. Jadi ini berarti hanya di bagian permukaan ya Om Wiwit ya. Jadi ini cuma bekas pet. Oh, nih Grand Livina emang ininya beda nih apronnya. Oke, ini masih oke, mesinnya halus. Kita coba cek di sisi sebelah kiri depan. Masih cukup normal. Velg OEM dari bawaan Livinanya dan kondisi ban 30-40% lah, masih cukup normal. Kita cek di belakang nih.
Oke, ini di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir di belakang dan juga stop lamp masih oke. Jadi ini masih no doubt lah kalau gue bilang nih, dengan harga 65 masih terbilang cukup baik nih. Dan kita cek di bagian interior. Ini catnya masih terbilang shiny. Oh, sudah ada panel woodnya di bagian armrest dan juga di bagian dekat konsol tengahnya. AC dingin om. AC dingin. Jadi head unit sudah gantian, ini bawaan Cina nih, cuman masih oke. Dashboard oke, dan ini juga masih terbilang oke om ya. Masih rapi. Oh ya, blowernya ada di konsol tengah nih untuk Livina ya, jadi bukan di atas. Dan ini masih terkategori oke, hanya bagian jok di drivernya nih agak pecah-pecah. Oh, di sini nggak ada CD changer ya. Jadi ini sudah diganti, bukan bawaan pabrikannya. Nggak ada indikasi nyala. Odometer ada berapa nih om? 89.000 odometernya. AC-nya masih dingin nih. Kondisi mesin masih oke. Matic-nya masih oke om. Matic masih oke nih. Oh iya, ini Matic belum ada jeduk sama sekali. Masih aman nih om. Masih aman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai langsung. Ada Livina lagi nih om? Ada. Oke. 2012. 2012 putih ya? Warna abu-abu juga ada. Kalau yang putih itu 2000 berapa sih lupa? Yang putih itu ya? Iya. Itu ada yang putih. Xtronic. Nah, nanti kita coba cek yang putih. Cuman ada kendala AC kurang dingin ya om? Yang abu-abu yang kurang dingin yang 2012. Kalau yang putih masih oke? Masih oke. Coba kita cek aja dulu. Oke guys, ini tadi adalah Grand Livina XV 2012 automatic transmission. Eksteriornya masih oke, interiornya juga masih cukup baik nih, dan mesinnya juga masih terkategori cukup baik. Odometer tadi sudah disebutkan, di sini pajaknya panjang nih, di bulan September 2021 nanti open di harga 65 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai lelang Sun. Ini ada 2 Grand Livina lagi. Ini sama-sama Grand Livina XV sih. Yang ini adalah Xtronic, dan ini kalau bisa kita cek kondisinya agak kurang dibanding yang tadi. Kalau untuk Grand Livina XV yang warna abu-abu ini di open di harga 70 juta rupiah dengan eksteriornya kalau gue bilang C, cuman agak sedikit menguning ya di bagian headlamp. Mesinnya juga terkategori cukup dan interiornya masih terkategori cukup nih. Harganya aja di 70 juta rupiah, pajaknya masih hidup sampai Februari 2021. Hanya saja ini AC-nya kurang dingin ya om. Ya, yang ini AC-nya panas. Nggak apa-apa, dari luar aja om. Dan ini yang warna putih nih. Yang warna putih, dan ini ada satu lagi Grand Livina warna putih. Ini adalah XV automatic transmission Xtronic ya, warna putih. Pajaknya mati di Maret 2020, dan ini 2018 sudah facelift ya di 90 juta rupiah. Dengan kondisinya di eksteriornya agak kurang karena banyak X stiker juga di bagian kap, dan ada beberapa penyok-penyok nih di bagian mesin nih. Jadi kalau dibilang nih eksteriornya agak kurang, interiornya juga terkategori kurang. Kalau untuk di bagian velg masih OEM. Nah, ini yang tadi gue bilang banyak kurangnya, ada beberapa penyok. Nah, ini di bagian belakang agak sedikit kusam sih, dan ini kondisinya 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, dan sudah kusam nih, catnya udah menguning banget nih, kalau bisa dibilang butuh di repaint sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat nih di bagian interiornya, maticnya sih ada indikasi kurang ya, cuman nggak terlalu parah. Nah, ini yang gue bilang nih kusam banget di bagian interiornya, nggak tahu nih bekas apa, cuman kotor banget nih, cuman bukan X banjir. Nah, ini di bagian dashboardnya, dan ini odometer berapa om? Kita langsung cek odometernya nih. 53.000. Odometer di 53.000, AC masih dingin, rekstir belum kena ya om, rekstir aman. Coba cek matic om. Oh, cek matic nih kayaknya gigi mundurnya agak nendang om. Kayaknya nih harus oli apa solenoid kali ya. Paling minimal butuh dikuras kali nih om ya. Ya, ini butuh dikuras, agak jeduk, tapi bukan indikasi jebol sih menurut gua. Ini masih terkategori cukup normal. Mesinnya juga masih halus nih, cuman di bagian interiornya nih agak kurang nih, agak kusam. Oke guys, ini yang putih tadi sudah kita cek, Grand Livina XV 2018 automatic transmission. Eksteriornya kalau gue bilang agak sedikit kurang, interiornya kotor nih kalau menurut gue, dan mesinnya masih terkategori cukup. Hanya ada indikasi di bagian maticnya yang agak nendang ya, entah mungkin harus dikuras olinya. Di ini di open di harga 90 juta rupiah, dan di sini teman-teman bisa langsung cek di balai lelang Sun. Oke, satu lagi nih guys, ada mobil 70 jutaan yang memang beberapa kali banyak yang nanyain ya di Instagram gua. Oke, langsung aja nih kita cek. Ini adalah Mazda 2 hatchback nih, automatic transmission tipe V tahun 2012, warna hijau. Masih jos banget nih kalau untuk mesinnya, pajak mati di Mei 2020. Kalau untuk grade-nya menurut pandangan gue di awal nih, eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori C. Kita langsung cek aja.
Velg masih OEM dari bawaan Mazdanya, headlamp sudah dikasih stiker smoke seperti ini tapi nggak ada indikasi menguning. Belum ada fog lampnya di tipe ini, sudah dikasih cutting stiker hitam di atas dop ya. Lalu belum ada indikasi penyok-penyok yang parah nih di bagian sebelah sisi mobilnya. Kita langsung cek di sisi sebelah kiri depannya nih. Fender masih oke, juga sisi kiri mobil ini masih normal. Bannya nih kondisi kita kurang lebih sekitar 40%. Kita cek di bagian belakang mobil ini. Sudah di stiker juga di bagian bumper. Gua nggak tahu nih nanti ada indikasi bekas apa. Nanti ini yang pasti secara kasat mata masih terlihat belum ada penyok-penyok. 3 titik sensor parkir pastinya di belakang. Dan di stop lamp masih oke. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Kita langsung cek. Sudah pencetan ya bagasinya, cukup terbilang oke, luas dan agak sedikit kotor. Langsung kita intip di bagian interior nih. Oke guys, di bagian interior joknya masih sarung dan sudah kusam banget. Lalu di bagian trim bawaan pabriknya juga agak sedikit musam di bagian driver, warna hitam segini. Warna hitam ini sporty ya. Kita cek AC-nya. AC masih dingin. Lalu di bagian odometernya ini menunjukkan di 64 ribuan, hampir 65 ribu. Agak sedikit kusam di bagian dashboard. Masih semuanya OEM dari bawaan Mazdanya ya, untuk bagian head unit dan konsol tengahnya. Kita cek di bagian matic-nya. Masih terkategori aman sih. Ini masih oke. Rack setir masih aman dan di sini sudah ada switch control di bagian setir ya. Ini terbilang lumayan nih guys kalau teman-teman mau nyari unit harga 70 jutaan dan kondisi masih serba cukup. Ini ada Mazda 2 di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut kita cek di bagian mesinnya. Ini sudah sewarna dengan warna bodi hijau seperti ini, belum ada indikasi bekas nabrak. Kotor ya, agak sedikit rembes saja. Di bagian sealer juga masih terkategori oke. Jadi ini buat teman-teman yang tertarik nih bisa langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Ini mesinnya DOHC ya, 16 valve dan kondisinya terbilang masih kategori halus sih menurut gua. Oke nih guys, yang tertarik dengan Mazda 2 mobil kecil nih, ada automatic transmission, langsung aja. Ini adalah Mazda 2 hatchback ya, 1500 cc, tipe V 2012. Pajaknya mati di bulan Mei 2020 kemarin dan di sini eksteriornya C, interior C, mesinnya C, di open di harga 70 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja kepo ini Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi ini adalah sekilas unit-unit yang baru masuk dan sudah kita colong start ya dari Freed dan sebagainya, termasuk Grand Livina. Masih ada beberapa lagi nih, CR-V dan juga ada beberapa lainnya ya, termasuk ada Avanza E, ada juga Cross dan juga ini ada Velfire. Ini ada 2 unit yang masih batal lelang nih, ada Mazda 8 dan juga di sini Nissan C26 tahun 2016. Nah, sisanya teman-teman bisa langsung kepoin nih di Balai Lelang Sun. Ada unit-unit yang akan dilelang pada hari Kamis. Dan nanti gua akan bikin live-nya juga untuk unit-unit yang belum kita cek secara menyeluruh ya. Masih ada Swift juga di sebelahnya Nissan tadi dan juga ada Datsun Cross warna merah. Nah, ini jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin Balai Lelang Sun. Oke guys, jadi paling sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja kepoin di deskripsi video gue ini tentang Balai Lelang Sun. Apa aja unit-unitnya, ada beberapa masih banyak ya di depan kita. Dan itu tadi kita sekilas untuk sedikit cek unit-unit favorit yang ada di Balai Lelang Sun untuk kita colong start nih. Sisanya masih belum ada harganya, ada CR-V dan berbagai jenis lainnya. Buat teman-teman cek aja nanti di live videonya Dozo 21 pas hari Kamis sebelum lelang. Insya Allah nanti akan gue tayangkan. Dan jangan lupa cek di deskripsi video gue ini tentang Balai Lelang Sun ya, informasi menyeluruh untuk Balai Lelang Sun. Oke, sekian aja buat teman-teman yang tertarik dengan jasa unit lelang atau titip lelang di beberapa video Dozo 21. Langsung aja hubungi tim D21 atau tim Dozo 21 di Instagramnya Dozo 21 ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek atau konsultasi informasi dengan tim D21 di Instagramnya. Oke, sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.